Proses awal Gus Hafizul Hakim berdakwah melalui majelis taklim dan sholawat Syubanul Muslimin yang sudah tidak perlu dipertanyakan. Melalui majelis sholawat ini, pengasuh pondok pesantren Nurul Qodim, Desa Kali Kajar, Kecamatan Paiton, Gus Hafizul Hakim Nur, berusaha merangkul para anak muda milenial dalam berdakwah. Gus Hafizul Hakim mendirikan majelis taklim yang berbasis pemuda memang butuh perjuangan yang ekstra. Terlebih ketika melihat perilaku mereka jauh dari kata Islami. Minum minuman keras dan adu jotos antar kelompok atau tawuran pemuda, sering ditemui di jalan-jalan atau di tempat sepi. Berawal dari keprihatinan itu, Gus Hafizul Hakim berusaha menyelam, merangkul mereka untuk kembali ke jalan yang benar. Dakwah itu benar-benar dimulai ketika dirinya pulang dari nyantri di Pondok Rubat Tarim, Hadromaut, Yaman, 2005. Gus Hafizul Hakim bersama sejumlah jamaahnya yang mayoritas pemuda berdakwah melalui sholawat. Saat pulang kondisi lingkungan sekitar sangat memprihatinkan. Bahkan, di sini tidak aman seperti dulu. Sering terjadi tawuran, ujar Gus Hafizul Hakim yang juga alumni Pondok Lirboyo Kediri dan Nurul Quran Keraksaan tersebut. Memikirkan para pemuda tersebut, Gus Hafiz berkata, selaras dengan sejumlah dawuh para ulama Arab dan Presiden pertama Republik Indonesia Bung Karno. Beri aku 1000 orang dan dengan mereka aku akan menggerakkan Gunung Semeru. Beri aku 10 pemuda yang membara cintanya kepada tanah air dan aku akan mengguncang dunia. Sementara pepatah Arab mengatakan, Syubanul Yaum, Rijalul God, pemuda di masa sekarang ini pemimpin di masa depan. Juga ada yang mengatakan, Inna fi yadi syuban amrol ummah, wa fi akdamihim hayataha, sesungguhnya di tangan dan langkah pemudalah urusan dan hidupnya suatu umat, ujar Gus Hafiz. Dari sinilah Gus Hafiz mencoba setidaknya dapat menyentuh hati para pemuda. Kemudian, mengajak secara perlahan menuju kehidupan yang lebih baik. Mulanya ada 40 pemuda di sekitar pondok pesantrennya yang didekati. Gus Hafiz menyebutkan, ada 3 konsep dakwah yang dilakukan, yakni, mengenalkan, mencintai, dan mendoktrin atau mengarahkan. 3 fase dakwah ini secara berurutan dilakukan olehnya. Bukan menggunakan dakwah yang mengajak ke masjid kemudian sedikit-sedikit mengkafirkan. Tapi, pertama kami kenalkan dulu, setelah mengenal, buat mereka mencintai. Yang terakhir baru kami arahkan, ujar kiai muda yang berulang tahun setiap tanggal 20 Januari tersebut. Gus Hafiz bersyukur dengan metode dakwah yang diterapkan banyak pemuda yang menerima. Majelis taklim dan sholawat dipilihnya juga lantaran mudah diterima oleh para pemuda. Para personel majelis juga membuat atau menciptakan lirik lagu-lagu yang menarik. Dapat disukai pemuda dan dapat menggugah hati mereka. Seperti lagu, Ibu Aku Rindu, yang sering dibawakan. Banyak dari para pemuda saat di majelis menangis. Tergugah hatinya dengan lagu. Berbeda lagi ketika dakwahnya moro, ayo kalian tidak boleh durhaka terhadap ibu. Akan lebih sulit masuk ke dalam hati, imbuh Gus Hafiz. Melakukan dakwah terhadap pada pemuda, menurutnya, tidak lain mengikuti gerusan arus. Namun, tidak terbawa gerusan arus. Sering dirinya ikut kumpul dengan sejumlah pemuda di kafe-kafe. Berkumpul dengan berbagai komunitas motor. Saya mencoba untuk menjadi mereka. Kumpul dengan anak Vespa dan anak yang suka nongkrong di kafe, ya cukup sering, ujar Gus Hafiz. Misi Gus Hafiz ialah untuk mengajak para pemuda lebih baik kala itu, tidak mudah. Komentar miring dari masyarakat, para kiai pun berdatangan. Tetapi, semua itu tak membuatnya patah arang. Alhamdulillah setelah terlihat hasilnya, mulai banyak majelis sholawat lainnya bermunculan. Jadi tidak mudah berdakwah bersama pemuda. Harus kuat-kuat, ujar Gus Hafiz. Seiring berjalannya waktu, jamaahnya terus bertambah. Ibarat virus, jamaahnya terus menular dari satu desa ke desa lain. Hingga pada akhirnya mencapai sekitar 15.000 jamaah.
Begitulah proses Gus Hafizul Hakim berdakwah mulai dari nol sampai sekarang banyak para pemuda-pemuda yang mengikutinya dan bahkan sampai menjadikan sholawat Syubanul Muslimin sebagai sholawat yang favorit.